Lagi majuan sini. Maju Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari yang luar biasa, Tuhan kasih kesempatan lagi buat kita hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Saya percaya kita datang ke tempat ini karena kita rindu ketemu dengan Tuhan. Karena itu mari kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita sambil kita nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Amen. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Dengan imanmu katakan, penolong yang aku percaya, hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan
menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah 15 hari di tahun yang baru. Saya percaya ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Lewat pujian ini, pujian berkata bahwa janji Tuhan itu selalu menopang kita setiap waktu. Janji Tuhan itu selalu ada dan tepat pada waktunya kita nikmati dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini apa yang akan kita lewati hari-hari ini. Mari terus kita mau berserah sama Tuhan. Karena Dia adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Dari awal kita naikkan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, kami simpan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih haleluya Tuhan di dalam hidupku. Mari sambil angkat tanganmu, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini ungkapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat
waktumu kasih, di hadapan Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Segala puji Terima bagimu. kasih. Segala syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami mau menyembah Engkau Tuhan. Selain kami mau berterima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami Amin, Tuhan. Terima kasih buat kesehatan ini Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, haleluya Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, apapun keadaan kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Amin, amin Tuhan.
Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, Haleluya. kami mau muliakan Engkau, kami mau bersorak bagi Engkau pagi hari Amin, ini. amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, Amin. tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Haleluya. Kau bangkit berdiri. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Bapak Ibu, mari lebih semangat lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, mari kita mau menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Oh Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Bapak Ibu, fokus kita tahun ini adalah unity atau kebersamaan. Nah, di gereja kita dipersatukan dari berbagai suku. Ada yang dari Manado, dari Batak, dari Jawa, dari Kupang. Nah, kita mau nyanyi pujian ini dari berbagai bahasa. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Boleh?
Ya, yang nggak tahu nanti ada teksnya di depannya. Sama-sama kita mau belajar. Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik. Haleluya. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik. Kita mau nyanyi bahasa Manado. Yesus pepambai, Yesus pepambai, Yesus pepambai, Yesus pepambai, pepambai. Sekali lagi, Yesus pepambai. Amin. Yesus pepambai. Haleluya. Yesus pepambai. Amin Tuhan. Yesus pepambai, pepambai patora. Bahasa Batak. Yesus naburju. Amin. Yesus naburju. Yesus naburju. Naburju tua. Yesus naburju. Yesus naburju. Yesus naburju. Yesus naburju. Naburju. Sekarang bahasa Jawa. Gusti nikusai. Amin. Gusti nikusai. Gusti nikusai. Nikusai sami kulo. Sekali lagi. Gusti nikusai. Gusti nikusai. Gusti nikusai. Nikusai. Sekarang bahasa Kupang. Yesus malele. Yesus malole. Yesus malole. Malole neu au. Yesus malole. Yesus malole. Yesus malole. Malole neu au. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. Is so good. Sekali lagi God is so good. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. Is so good to me. God is so good. Is so good to me. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih buat Terima kasih, kebaikan-Mu Tuhan. dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk. Sambil terus kita mau dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Kasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Karena itu mari buka hati bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu,
terbaik. Amin. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, amin, pasti Tuhan bukakan jalanku Di waktu-Mu yang terbaik Tuhan. di waktu-Mu Amin, yang amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Surut kehendak-Mu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengerti Amin, hati-Mu Tuhan. Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, Namun kuasa Tuhan sempurna. namun kuasa-Mu Amin. sempurna. Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku Di waktu-Mu yang di terbaik Tuhan. waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, Namun kuasa Tuhan sempurna. namun kuasa-Mu Amin. Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Sekali lagi nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari bekerja Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini.
sampaikan ini Tuhan. Di waktumu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami mengimani janji-Mu selalu tepat waktunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Biar kami semua diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan semakin setia kami melayani Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tuhan kita terus menyertai setiap langkah kaki kita. Amin. Mungkin pergumulan kita masih ada yang belum terjawab. Mungkin ada cita-cita kita tahun lalu yang masih belum terjawab. Tapi kita masih melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita tetap mau bersyukur. Karena pujian ini katakan bahwa di waktu Tuhan yang terbaik, seturut kehendak Dia akan jadi bagi hidup kita. Amin. Boleh tepuk kiri kanan dan katakan mari kita semangat menyambut firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentunya kita akan sama-sama belajar melihat kebenaran firman Tuhan. Dan memasuki tahun 2023 ini, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vanda bahwa Bapak Gembala sepakat bersama dengan para pemimpin dan pastinya juga bersama dengan jemaat, kita punya satu fokus gereja setelah yang lalu kita, masih ingat tahun lalu apa? Found. Lebih ke arah bengkel. Tuhan menemukan kita, kita menemukan sesama dan kita saling memulihkan dan langkah selanjutnya. Apa dikatakan Ibu Vanda tadi adalah unity. Kebersamaan yang lebih dalam lagi ya. Artinya kan kesatuan ya, bersatu. Jadi kebersamaan yang lebih dalam lagi. Nah kalau Bapak Ibu ingat waktu kita retret kemarin tanggal 10 dan 11, ada satu simulasi yang disampaikan dan itu kita pegang, ada 5 nilai yang disampaikan saat itu, bahkan pakai gerakan. Ada yang masih ingat? Oh Bu Markus, boleh Bu? Apa Bu? Oh Ibu Markus 1, jujur gerakannya begini. Ada yang masih ingat lagi? Jujur, terus apa lagi satunya? Hah? Itu nomor 4, ayo. Yang kedua apa? Setia, jujur, setia. Kemudian rendah hati, kemudian sabar. Lebih panjang, sabar. Setelah sabar satu lagi apa? Taat. Yuk kita mau praktek sama-sama, yuk kita bangkit berdiri yuk bersama-sama yuk. Mari kita praktek bersama-sama supaya kan ada yang gak ikut kemarin jadi tahu juga ya. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya juga sempat lupa-lupa ingat loh ini. Anak saya ingatin bukan itu mah. Yang nomor 3 itu rendah hati. Oh saya pikir nomor 2. Setelah jujur nah ternyata yang pertama apa? Jujur. Yang kedua setia. Yang ketiga rendah hati, yang keempat sabar, yang kelima taat. Kita praktek sama-sama, pakai gerakan, oke? Yang pertama, jujur. Boleh begini, jangan begini tapi ya nanti tambah panjang bibirnya ya. Jujur, kemudian yang kedua, setia. Terus rendah hati. Sabar dan taat. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kelima hal ini yang akan kita praktekkan
di dalam kehidupan kita pasti nggak gampang, benar nggak ya? Saya juga yang, apalagi yang keempat, aduh saya kalau sebut itu sebenarnya saya malu juga nih, suami saya yang tahu ya. Kadang-kadang ada ngebom-ngebomnya juga. Ya, tapi kita sama-sama mau belajar. Ada firman Tuhan yang terus meneduhkan hati kita, ada firman Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kita. Amin. Yang penting poinnya adalah kita mau enggak? Bukan soal bisa atau tidak bisa, benar? Bukan soal mampu atau tidak mampu, bukan. Kita ini ingat kembali milik Kristus, amin. Tuhan sendiri yang akan mampukan kita ketika kita mau membuka hati. Ketika kita mau meresponi firman Tuhan. Bagaimana ketika kita gagal? Enggak masalah. Itulah proses kehidupan, amin. Asalkan jangan ya, mau jatuh, mau gagal, aduh gagal. Jangan sengaja-sengaja juga. Mari sama-sama kita berjuang bersama untuk kehidupan kita terus menjadi lebih baik. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengangkat satu tema tentang kekuatan unity. Mari sama-sama katakan kekuatan unity. Unity, kebersamaan atau kesatuan, lebih dalam lagi kesatuan itu dampaknya luar biasa loh, kekuatan unity itu ya. Dia bisa boleh next slide. Kekuatan unity itu bisa dampaknya ke arah negatif, bisa juga dampaknya ke arah positif. Ya. Kalau satu perkumpulan, satu komunitas, tapi kalau kekuatannya akan kelihatan dari buahnya. Akan menghasilkan hal yang negatif atau hal yang positif. Nah itu sebabnya sama-sama hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam perjalanan hidup kita, mari sama-sama kita waspada. Ternyata ada hal-hal yang bisa menjebak kita sehingga kekuatan kebersamaan itu, kekuatan kesatuan itu bisa menjadi ke arah yang negatif. Tentunya Tuhan tidak kehendaki itu. Amin. Mari sama-sama kita akan melihat kekuatan, dampak dari kekuatan unity yang negatif itu seperti apa sih? Nah kalau kita lihat sering kali ya terjadi, ada di sini yang mahasiswa, mahasiswi? Ada? Oh ada. Michael, ada siapa? Joy dengan saudara ya? Oh teman dengan teman. Ada lagi yang kuliah? Kita kuliah seumur hidup ya. Ya, ada yang sedang dalam masa proses belajar masa kuliah. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar di sebelah kanan sebelah sini ada tulisannya aksi demonstrasi. Ya. Ada yang sering sepertinya itu baik gitu ya, tapi nggak tahu kalau buat saya pribadi kayaknya agak mengganggu gitu ya, misalnya di jalan gitu mereka rame-ramean, bahkan apalagi kalau mereka ke arah yang anarkis gitu ya, sampai mungkin merugikan orang-orang pejalan kaki dan segala macam. Beberapa waktu lalu sekitar Desember atau November gitu, waktu saya sama anak-anak mau antar basket, saya kaget kok baru keluar dari Margahayu, terus lampu merah Mitra Timur, kok padat sekali, ini ada apa gitu ya. Ternyata ada demonstrasi di depan DPRD ya, itu DPRD gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa jalan kaki, ada yang bawa bendera, ada yang bakar apa gitulah di situ, ban atau apalah gitu. Jadi mereka protes gitu. Mereka protes, mungkin tujuan mereka adalah untuk seolah-olah untuk kepentingan rakyat. Mereka bersatu rame-rame bareng-bareng. Tapi mari kita lihat buahnya, ada hal-hal yang mungkin jadinya dirugikan di jalan, ya kan? Macet, orang jadi bisa telat dan segala macam. Atau mungkin ada juga penyelusup-penyelusup yang akhirnya terjadi pemukulan lah, ya kan? Pernah ya ada di berita, sering itu kita dengar. Inilah dampak dari kekuatan kebersamaan yang negatif. Nah firman Tuhan mencatat di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini, Kejadian pasal yang ke-11. Ayatnya yang pertama.
Kita sudah sering ya dengar cerita ini ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Boleh yang wanita baca ayat yang ganjil, yang pria, bapak-bapak semua baca ayat yang genap. Yang sudah siap katakan amin. Mari kita sama-sama ya. 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri mengakui di ayat yang ke-6 tadi katakan bahwa dari sekarang Tuhan melihat bagaimana kekuatan kebersamaan, kekuatan kesatuan itu apapun yang mereka kerjakan itu pasti berhasil. Masalahnya kalau kita mundur di ayat 4, di sana dikatakan ada niat yang tidak baik. Bahasa di sana dikatakan mungkin kalau terjemahan bahasa asli mungkin lebih jelas lagi ya Bapak Hendra ya. Dikatakan di sana marilah, ayat yang bagian B ya, dan marilah kita cari nama. Mereka mau menyaingi posisi Tuhan. Nah, mari kita lihat akibatnya apa? Mereka mengalami kehancuran. Allah sangat tahu karena Allah pemilik hidup kita, Allah pemilik hidup mereka, pemilik muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan katakan mulai dari sekarang Tuhan akan kacau balaukan mereka. Karena apa? Tuhan sendiri mengakui bahwa kekuatan kebersamaan itu luar biasa. Tinggal pilihan di tangan kita. Kita yang tahu itu buahnya akan bisa ke arah negatif atau ke arah positif. Nah tadi kita sudah melihat tentang contoh kekuatan unity yang berdampak negatif. Mari kita lihat yang berdampak positif. Di dalam Markus, Injil Markus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Alkitab kita masing-masing. Di sana dikisahkan tentang 4 orang pemuda yang membawa seorang lumpuh. Mari kita lihat ya. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama, saya akan baca bagi kita semua pada pagi hari ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, perhatikan ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi ada 4 orang, kalau
digambarkan, saya buka di Google itu mereka menggambarkan, mengkiaskan 4 orang pria ya, pemuda yang membawa orang lumpuh. Mungkin kisah ini kita sering dengar ya dari mungkin kita sekolah minggu atau sering kita bolak-balik baca kebenaran firman Tuhan ini, kisah ini. Tapi ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal positif yang kita bisa ambil dari kebersamaan ini. Mari kita lihat. Ya, kalau gambar yang di sebelah itu kan gambar gotong royong ya. Di rumah pasti ada ya. Bu Risma rajin nih kalau di Anggrek 7 ya Bu ya, sampai hafal saya. Di Anggrek 7 kalau ada kerja bakti, wah mereka menyediakan diri untuk turun. Untuk bekerja sama, untuk membersihkan. Itu hal yang positif. Kayak di gang kami pernah sih berapa kali, tapi kita nggak ikut ya Pak. Karena jamnya pas ibadah. Kalau pas nggak pelayanan mungkin kita bisa bergabung. Jadi mereka membersihkan got supaya nggak banjir, supaya bersih. Itu buat apa? Supaya hasilnya untuk dinikmati bersama. Ya. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan di sini ini bukan buat kepentingan 4 orang ini. Kalau tadi kan yang di lingkungan kita mungkin ya, apapun itulah yang dilakukan bersama-sama, itu untuk hasilnya, keuntungannya buat bersama. Tetapi mari kita lihat bagaimana hati ke-4 orang ini luar biasa. Mereka melakukan itu bukan untuk mereka loh. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, saya sudah lihat di dalam Matius, Markus, bahkan Lukas tidak dicatat siapa sih mereka. Namanya siapa sih gitu ya. Tidak diketahui dan tidak disebutkan. Tapi mari kita lihat bagaimana kesatuan mereka untuk membawa orang lumpuh ini. Orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang membutuhkan Kristus, orang yang membutuhkan kesembuhan. Kalau kita lihat bersama di sini ya, dasar unity yang benar yang kita lihat dari, kalau saya lihat dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini, yang pertama, ke-4 orang tadi tahu dan mau mencapai tujuan bersama. Katakan amin. Enggak mungkin kan kalau misalnya salah satu enggak tahu aja. Mereka kan kalau gambar tadi Bapak Ibu lihat, mereka gotong sama tilamnya kan, tilam tipisnya. Lah kalau satu enggak tahu tujuannya pasti dia bisa mencong ke kiri, bisa bayangin tambah menderita lah si orang lumpuh ini ya. Sudah lumpuh tambah kesakitan. Tapi mereka sepakat bersama karena tahu dan mau. Kadang kan ada ya, tahu tapi nggak mau. Nah itu juga berat ya. Dan pastinya kalau itu terjadi di ke-4 orang ini, pasti orang lumpuh ini tidak bertemu dengan Kristus. Lalu yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan. Mari ketika kita lihat ini sambil kita bayangkan cerita tadi, cerita tentang 4 orang ini yang membawa orang lumpuh ini, bagaimana mereka berkorban. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat ayatnya yang ke-4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya. Jadi ketika sudah sampai di rumah itu, saking ramai banget orang bahkan sampai di depan pintu, di ayat ke-4 katakan demikian. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Sampai di situ. Tapi mereka enggak nyerah loh. Enggak begini, ya rame, besok aja deh kita balik lagi, bawa pulang dulu. Enggak. Mereka sepakat bersama tidak menunda-nunda dan hari itu mereka harus bawa ketemu dengan Yesus. Ternyata di depan mereka tidak mudah ya, ada tantangannya, ada penghalangnya. Tapi kita lihat bersama bagaimana kesepakatan mereka berempat. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Luar biasa ya, naik ke ini loh, ke atas apa? Kalau sekarang kebanyakan genteng, atap rumah zaman dulu. Kalau sekarang kan udah keren-keren, udah canggih-canggih ya. Terbuat dari apa itu? Ada apa? Asbes ya namanya ya.
Ada yang genteng, ada asbes, pokoknya itulah ya kira-kira namanya. Tapi zaman dahulu itu ketika mereka tahu di pintu nggak bisa masuk, mereka nggak kehabisan akal loh. Dan yang pastinya di situ ada komunikasi yang baik. Amin. Ada kesepakatan, ada pasti mereka berunding untuk bisa sama-sama sepakat nggak nih? Oke, kita naik ke atas. Siapa yang buka, siapa yang nahan, kita naikin bersama. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik, mereka bisa berantem loh. Mungkin ada yang begini, gile masa kita suruh naik ke atas atap, bahwa ini orang berat. Biasa kan kalau yang susah jalan malah terasa lebih berat gitu ya. Jangan capek mau naik ke atas, udah gotong dari jauh sampai ke sini, udah besok aja balik. Atau mungkin ada yang satu marah, lu jangan gitu dong, gini, ingat tujuan kita apa segala macam. Tapi saya percaya ketika sampai terjadi mereka membuka atap kemudian menurunkan tilam, ada komunikasi yang baik di sana. Amin. Ini 4 orang kepalanya pasti beda-beda. Pemikirannya pasti beda-beda. Cara pandangnya juga mungkin berbeda. Tapi kita lihat kesepakatan itulah membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Mereka sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Kalau kita lihat di sini bagaimana mereka udah membuka, terus menurunkan pelan-pelan. Berhati-hati sekali, jangan sampai malah lebih cedera lagi. Misalnya turun yang satu belum siap atau enggak rata turunnya, ya bisa melungsur gitu ya. Kayak perosotan bisa jatuh orangnya. Tapi mereka luar biasa 4 orang ini. Mereka komunikasi sedemikian rupa, koordinasinya luar biasa sehingga orang ini yang lumpuh ini bisa ketemu dengan Yesus. Kemudian yang ketiga, di keempat orang ini tidak ada agenda pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi. Murni, pure untuk si orang lumpuh ini. Itu sebabnya tadi poin yang kedua, mereka rela berkorban. Karena di dalam hidup mereka enggak ada kepentingan pribadi. Enggak ada untuk keuntungan diri sendiri. Bahkan saya katakan tadi firman Tuhan aja enggak mencatat mereka ini siapa sih sebenarnya. Dari mana dan segala macam. Tapi hanya dicatat oleh firman Tuhan bagaimana dan apa yang mereka lakukan serta kebersamaan mereka. Dan saya percaya itu bisa jadi contoh dan teladan bagi hidup kita. Amin. Kemudian yang keempat. Yang keempat, menyelesaikan sampai tuntas. Keempat orang ini. Sampai orang ini kalau kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan terjadilah kesembuhan. Kalau kita lompat di ayatnya yang ke-11 dan 12. Kepadamu, kepada orang lumpuh ini, kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Orang banyak, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Mari sama-sama katakan amin. Luar biasa Tuhan. Yesus melihat iman daripada keempat orang ini. Bukan Yesus bilang, aku melihat iman daripada orang lumpuh ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-5, lalu Yesus melihat iman yang disertai perbuatan. Keempat orang ini sepakat bahwa orang yang lumpuh ini mungkin teman mereka, mungkin tetangga mereka akan disembuhkan oleh Yesus. Tapi bagaimana ketika menghadapi tantangan? Mereka tetap percaya bahwa ketika mereka bersama-sama penghalang itu akan mereka bisa lalui. Amin. Dan terjadilah kesembuhan, terjadilah kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan lewat keempat orang ini, orang lumpuh ini disembuhkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
kekuatan kebersamaan, kekuatan unity itu mari kita mulai dari rumah kita. Sebelum kita ada di lingkungan kita, bahkan di gereja kita, mari kita mulai bangun di rumah tangga kita, di rumah kita. Yang pastinya itu enggak mulus ya, itu enggak segampang itu. Tapi sekali lagi saya katakan, anak-anak Tuhan itu spesial. Ada Roh Kudus yang mampukan kita, masalahnya kita mau atau tidak. Amin. Ketika kita katakan, ya Tuhan saya mau, tapi saya enggak ada daya, saya enggak mampu Tuhan. Kadang saya lemah Tuhan, perkataan saya, mungkin cara komunikasi saya dan segala macam yang menimbulkan perpecahan segala macam. Tuhan akan mampukan kita. Bagian kita membuka diri, membuka hati untuk Tuhan beri kekuatannya bagi kita. Amin. Mari kita lihat penghalang unity yang benar. Maksudnya unity yang benar itu harusnya terjadi, tetapi ada loh poin-poin yang bisa jadi penghalang untuk itu terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca saat teduh sepanjang minggu ini, dari mulai Senin sampai hari ini. Saya menyimpulkan dari setiap saat teduh dari Senin sampai hari Minggu, ada 4 poin yang saya catat di sini. Dan mari kita sama-sama waspada, baik saya, baik kita semua yang ada. Amin. Yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Boleh tolong bukakan? Atau ada yang sudah dapat? Oh ya nih. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ternyata kebersamaan yang benar itu adalah dasarnya kasih. Tetapi ini pun juga bisa jadi penghalang ketika kita tidak punya kasih. Ketika kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan kasih. Saya sangat yakin dan percaya bahwa keempat orang tadi yang mengantar orang lumpuh, mereka punya dasar kasih itu sehingga tidak ada penghalang untuk mereka sampai kepada Yesus. Amin. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita cek kembali. Segala sesuatu yang kita lakukan baik di rumah kita, di pekerjaan kita, bahkan di pelayanan kita, mari kita cek, udah benar belum dasarnya? Dasarnya kasih atau dasarnya saya? Kalau dasarnya saya, kita akan capek. Benar? Kalau dasarnya saya, kita akan kelelahan. Tapi kalau dasarnya kasih, kita tahu Kristuslah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Kemudian yang kedua, Amsal 4 ayat 23, pasti Bapak Ibu sudah hafal ya. Ada yang tahu Amsal 4 ayat 23? Hah? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita tidak terjaga, ini bisa jadi penghalang. Segala sesuatu yang keluar dari mulut, dari sikap, dari segala macam, itu luapan dari hati. Kalau terjaga, dari situ terpancar kehidupan. Tapi kalau enggak terjaga, terpancar kematian. Lawan dari kehidupan, kematian. Jadi zombie bikin takut ya. Itu sebabnya mari kita sama-sama mau jaga hati. Amin. Saya juga berapa kali pernah kecolongan ngomong gini, waktu saya susun gini, oh Tuhan beri saya kekuatan. Gampang-gampang susah ya, jaga hati, benar gak? Benar ibu-ibu? Oh benar. Tapi mari sama-sama kita mau sepakat, amin. Saya mau jaga hati. Kalau hati sudah terjaga, rembetan ke lainnya pasti bisa terjaga, amin. Yang ketiga, mata yang tidak jernih. Di dalam
Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-34. Mata yang tidak jernih itu bisa menjadi penghalang kebersamaan, penghalang kesatuan, baik di rumah tangga maupun dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Masih ingat ini saat teduh hari apa gitu ya kemarin, beberapa hari yang lalu. Ternyata mata ini salah satunya. Ya, ketika mata kita tidak jernih, mata kita tidak sehat, kita akan melihat segala sesuatu tuh, kita akan lihat hal yang negatif selalu. Benar? Mungkin misalnya ada sesuatu yang kita belum tahu pasti, karena mata kita sudah jelek, hati tak terjaga, waduh itu lengkap banget ya. Pasti kasih udah kemana kali pergi ya. Itu pasti hal yang negatif. Dan dari mata kemudian yang terakhir apa? Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Mulut pun jadi tidak terjaga. Empat hal ini. Ketika kita tidak punya kasih, ketika kasih tidak dijadikan sebagai dasar atau hati tidak terjaga, kemudian mata tidak jernih, endingnya mulut pasti tidak terjaga. Kita bisa berkata hal yang negatif, kita bisa merespon dengan perkataan yang tidak baik. Mari kita cek di rumah kita. Apakah hari-hari ini komunikasi kita sudah baik? Atau mungkin saya masih berproses, saya mau jadi lebih baik lagi. Atau mungkin sudah baik, mari terus bertahankan dan tingkatkan. Amin. Supaya kebersamaan itu, kekuatan kebersamaan, kekuatan kesatuan itu boleh mengalir dari rumah tangga kita, terus di pekerjaan kita, di keluarga kita, bahkan sampai ada di gereja. Itu spirit, amin. Mari kita kembangkan spirit yang baik. Dan itu pastinya dasarnya dari Tuhan. Amin. Mari sebagai ayat yang terakhir kita buka bersama-sama dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca sama-sama ayat ini. Ya, sudah ada di depan. Boleh pemain musik dan singer maju ke depan saja. Kelihatankah yang di depan? Oh, yang merah malah nggak kelihatan ya. Oke, Filipi 2 ayatnya yang kelima. Iya, ini lebih jelas. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Mari bersama kita taruh. Tadi yang saya kasih warna itu pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Karena percayalah segala sesuatu yang sumbernya dari Kristus itu yang terbaik, itu yang benar dan itu yang sempurna. Amin. Semoga firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara dan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan mampukan kita dan percayalah dasar dari segala sesuatunya ini adalah hati kita. Amin. Mari pagi hari ini kita minta kepada Tuhan, perbarui hati kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Mungkin penyampaian firman Tuhan pagi hari ini sederhana sekali. Tetapi saya rindu setiap kita pribadi lepas pribadi, kita mau ketemu Tuhan pagi hari ini. Kita mau sampaikan sesuatu. Apa sih yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Adakah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita di dalam rumah kita? Sehingga kita komunikasinya tidak baik dan terjadilah perkelahian, percekcokan, pertengkaran dan itu sangat tidak disukai Tuhan. Karena di dalam Injil Yohanes katakan Yesus berdoa supaya kita bersatu di dalam Dia. Pergumulan boleh datang, masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kita.
Tapi mari sama-sama kita sepakat mau pandang Tuhan. Amin. Tuhan jaga setiap hati kami. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pagi ini Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Pulihkan setiap kami. Sehingga kami mau menerima dampak yang positif, buah yang positif dari kekuatan kebersamaan di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, yang terus menuntun kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku setului kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Mari katakan, aku percaya Tuhan, Engkau milikku dan ku milik-Mu. Perinduanku, tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Katakan Engkau Tuhan, Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu. terima kasih Yesus. Pancarkan kasih-Mu, Ku mau jadi seperti-Mu. Mari setiap pribadi pagi hari ini
Kita mau sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau cek hati kita. Mari kita renungkan bagaimana kekuatan unity Allah kita itu luar biasa. Buahnya kita nikmati bersama. Mereka bersepakat bersama, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Sebulan yang lalu kita baru merayakan bagaimana Yesus lahir. Itu buah dari kesepakatan bersama. Dan kita menikmati keselamatan itu. Amin. Mari sama-sama kita melihat hidup kita. Tuhan, ada bagian dari hidup kami yang harus diubahkan. Karena goal kami adalah menjadi seperti Kristus. Amin. Menjadi seperti Kristus. Karena itulah pola rancangan Tuhan bagi setiap manusia. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan, biar mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Mungkin hari-hari ini mata kita tidak jernih. Mungkin hari-hari ini mata kita melihat hal yang tidak baik. Mungkin hari-hari ini mata kita melihat hal yang keruh. Tapi mari hari ini kita kembali kepada Kristus. Amin. Dia mau jernihkan mata kita seperti Kristus. Seperti Kristus memancarkan kasih-Nya bagi setiap sekeliling kita. Haleluya. Katakan, biar mataku Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, lagi katakan, biar mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu. Yes Tuhan. Pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang pagi hari ini sadar dan mau bagian hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Mari taruh tanganmu di atas dadamu. Kami mau kembali kepada pola rancangan Kristus, yaitu kesatuan Tuhan. Kami percaya kekuatan unity yang dari Tuhan
akan berbuahkan hal-hal yang positif, akan berbuahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salib. Biarlah setiap karya Tuhan itu merema dalam hati kami Tuhan, sehingga memulihkan setiap kami. Amin Tuhan, amin Tuhan. Biar mataku, terima kasih Tuhan. Seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi sepertimu. Semoga Allah yang Maha Kasih itu menjamah kita semua hari ini. Kita tahu hidup kita harus semakin hari semakin seperti Tuhan. Baik pikiran kita, perasaan kita. Karena dari disitulah Tuhan menginginkan keselamatan kita menjadi sempurna. Pada saat kita menjadi seperti Kristus, biarlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dikerjakan dalam hidup kita setiap hari. Dan kita akan bertumbuh dalam pengertian, dalam hikmat Allah. Dan semua itu dibuktikan dengan kesatuan. Gereja adalah perkumpulan orang. Gereja bukan satu-satu orang, bukan. Tapi gereja adalah perkumpulan semua orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Engkau berikan kekuatan, Roh Kudus menyertai kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi kesatuan, bersatu dalam gereja ini. Sepakat Tuhan untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk melakukan segala sesuatu untuk hidup kami untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami semua diberkati. Dan hari ini Tuhan, siapapun kami yang menghadapi berbagai masalah, kami percaya damai sejahtera menyertai kami. Sehingga kami kuat Tuhan. Sehingga pada saat kami bangun pagi, kami mendapatkan berkat yang baru. Dan biarlah setiap kami, baik yang sakit Tuhan, baik yang mengalami berbagai pencobaan, berbagai kekhawatiran dalam hidupnya Tuhan, biarlah kami tetap datang kepadamu Tuhan, dan mencari Engkau, karena disitulah Tuhan damai sejahtera dan kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan seperti-Mu, seperti memiliki pikiran dan perasaan seperti-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah dibicarakan pagi ini, firman-Mu itu iya dan benar Tuhan. Berkati yang menyampaikan firman-Mu Kak Maria Tuhan. Biarlah dia diberkati dengan hikmat Allah, dengan sukacita damai sejahtera. Dan setiap hari menjadi saksi-Mu yang terbaik Tuhan. Dan kami semua Tuhan ingin menjadi seperti-Mu. Terima kasih kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Dan kami minggu depan akan datang gereja ini dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Dan kami ingin merayakan kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dan ada yang ingin mengembalikan milik Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bahwa tanggal 28 Januari ada komsel gabungan dan untuk doa akan dimulai bulan Februari. Terus untuk komsel nanti diinfokan di area masing-masing. Terus di bawah misi
sedang mencari dana untuk misi, jadi Bapak Ibu boleh membeli, ada kue, ada jus dibawa untuk membantu pelayanan misi. Dan Bapak Ibu yang belum mengambil ayat emas, di sini bisa setelah memberikan persembahan boleh ambil ke depan. Dan saya Bapak Ibu mewakili Gloria Kids, tim Gloria Kids, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, para bol, juga kepada panitia yang sudah mensupport Natal GK sehingga kemarin boleh berjalan dengan baik. Makanan berlimpah, snack berlimpah, anak-anak boleh pokoknya pulang dengan sukacita. Terima kasih juga ada beberapa keluarga yang sudah menjadi donatur untuk Natal GK. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kalau ada kekurangan mohon didoakan supaya kami tim GK semakin solid lagi untuk melayani anak-anak. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nanti minta Ibu Kesha untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur, dan biarlah Tuhan Engkau semakin memampukan kami untuk mengelola segala berkat yang Tuhan percayakan. Dan sebentar juga sebagian dari kami ada yang belum mengambil ayat emas, biarlah Tuhan memberkati, biarlah ayat yang kami ambil itu menjadi pegangan buat kami selama 1 tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, kami siap memberi. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ada ekstra kolektor juga untuk kegiatan gereja. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Syalalalala, 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 oh. Syalalalala, syalalalala, oh. sekali lagi, amin. Syalalalala, syalalalala, oh. Syalalalala, syalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus, Amin. oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bersuka di dalam Tuhan. Suka-sukamu 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 Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Amin. Saya mengundang Bapak Gembala untuk berdoa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami bisa nikmati Tuhan sampai hari ini. Itu semua adalah anugerah yang terindah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh bernyanyi bersama, menyembah bersama Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena perkenanan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan terjadi dalam gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat untuk setiap kami yang sudah ikut ibadah pagi hari ini, dimulai dari setiap pelayan-Mu Tuhan, kami yang beribadah bersama di ruangan ini, maupun anak-anak Gloria Kids Tuhan, kami semua sudah memuji dan menyembah meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Tuhan ketika kami keluar dari gedung gereja ini, biarlah kami boleh menghidupi apa yang sudah kami dapati sepanjang hari ini, sepanjang ibadah ini Tuhan. Biarlah kami boleh berbagi dengan setiap orang yang berjumpa dengan kami berbagi kasih, kami berbagi kebaikan Tuhan, kami boleh membagikan apapun yang sudah kami dapatkan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Supaya menjadi bagian kami Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, itu terjadi Tuhan lewat hidup kami. Berkati terus Tuhan setiap langkah kami supaya kemanapun kami melangkah, Tuhan terus percayakan hidup kami untuk mampu menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan, mulai di dalam rumah kami Tuhan, mulai di dalam pekerjaan kami, kehidupan kami bertetangga Tuhan, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan selalu mengajarkan kami untuk selalu menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami juga lepaskan berkat, kesembuhan Tuhan, buat setiap rekan-rekan kami yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh Tuhan, bahkan yang mengalami proses pemulihan dari sakit apapun, kami memberkati mereka semua Tuhan, supaya mereka terus dijamah oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesehatan menjadi milik bagian mereka, bahkan buat kami juga semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami lepaskan berkat juga buat di mana tempat kami tinggal Tuhan, di Bekasi Tuhan, bahkan di negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami berpijak Tuhan, percayakan kami, biar kami boleh terus hidup di dalam pemeliharaannya Tuhan. Bangsa kami ada di dalam hatinya Tuhan, kota kami ada di dalam hatinya Tuhan. Berkati terus Tuhan supaya kami hidup di dalam kendalinya Tuhan, kami boleh hidup aman, kami boleh hidup nyaman, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami ingin pulang, berkati perjalanan kami pulang, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya nama Tuhan selalu ditinggikan dalam kehidupan kami. Marilah kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, yang akan selalu menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus menjemput kami kembali. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah studi anak-anak kami, diberkatilah setiap usaha apapun yang kami kerjakan. Oleh karena nama Tuhan, kami meninggikan dan kami dimuliakan di tempat dimanapun kami berada. Tidak lupa Tuhan, kami meminta supaya kami bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima setiap berkat itu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami tutup ibadah ini dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.